Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, tiada kurang suatu apapun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kurang suatu apapun, baik anak-anak maupun bapak yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai, terlebih dahulu marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Semoga yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa. Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa pembuka kali ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi pokok tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Untuk sub materi memandikan dan mengkafani jenazah. Anak-anak sekalian, yang harus dipahami adalah bagaimana anak-anak bisa menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Pengertian pengurusan jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, sebutan untuk mayat atau mayit, atau orang yang sudah meninggal dunia. Pengurusan jenazah merupakan perilaku pengurus jenazah mulai dari prosesi awal, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Kemudian pengurusan jenazah dilakukan sebagai upaya memuliakan manusia yang sudah meninggal, terlebih dahulu meninggal dunia. Anak-anak sekalian, kita hidup tentu tidak akan selamanya. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri agar semoga hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, semoga di kesempatan dunia ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melewati pintu ini, maka kita sudah siap untuk menghadapinya. Anak-anak sekalian,
Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang keenam, dapat mempraktikkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Anak-anak sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Anak-anak sekalian, Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematian. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi manusia, kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah. Anak-anakku sekalian, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Anak-anakku sekalian, selepas atau setelah seseorang meninggal dunia, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus mengurusnya dengan memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah dengan mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Kemudian yang keempat adalah menguburkan jenazah. Tetapi pada sub pokok bahasan yang kita bahas hari ini, hanya dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah memandikan jenazah. Anak-anakku sekalian, syarat jenazah dimandikan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Kemudian yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan dalam membela agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah beragama Islam. Kemudian syarat yang lain, syarat orang yang memandikan, yang harus diperhatikan, yang pertama adalah seorang muslim, berakal, balik. Kemudian yang kedua, berniat memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama, artinya laki-laki boleh memandikan jenazah laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah
Yang pertama adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang, dan di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman yang terakhir. Kemudian ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perut secara perlahan. Kemudian yang kelima, cara memandikan jenazah kelima adalah bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil, boleh 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, mewudukan jenazah. Dan yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk atau kain yang bersih. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, atau tentang berkaitan dengan memandikan jenazah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat abnatuhu faqala gsilnaha thalatha aw khamsa aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafurin fa iza faragtunna fa'azinnani falamma faragna azannahu fa'atanna hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izar, rawahu Bukhari. Baik anak-anak sekalian, dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memandikanlah jenazah saat kami menemui seorang putri yang meninggal dunia, lalu kami memandikan dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wangian atau yang sejenis. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau, pakaian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Baik anak-anak sekalian, pokok bahasan kita yang kedua adalah mengkafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengkafani jenazah, yaitu yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan pada orang Islam yang mampu. Kemudian yang kedua,
Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama adalah batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang terdapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Anak-anak sekalian, tata cara yang berikutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah jadi lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur bagus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Kain kafan diletakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Ulangi, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Kemudian yang keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubur dan dubur dengan kafan. Kemudian yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi selembar. Dari lembar yang paling atas, dimulai dari bagian kiri, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Anak-anak sekalian, yang menjadi dasar dalam prosesi mengkafani jenazah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufina fi thalathatin aswabin yamaniyatin bidin suhuliyatin min kursufin laisa qamisun wala imamatun rawahu Bukhari. Anak-anak sekalian, dari hadis ini didapati artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang membandingkan dan mengkafani jenazah. Mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak sekalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak sekalian, silakan membuka LKPD atau mengerjakan tugas pada LKPD yang telah Bapak berikan atau Bapak bagikan. Baca baik-baik, teliti, agar pekerjaan menjadi hasil yang baik, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi kita semua di kehidupan kelak nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.